Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Oke Bapak dan Ibu semua, kita ketemu lagi, kita akan membahas mengenai langkah atau upaya yang dilakukan oleh institusi atau lembaga, baik pusat maupun daerah, untuk memberantas berbagai konten hoaks di media sosial, yang mana konten-kontennya itu menyangkut tentang nasib pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada lagi kesimpang siuran, biar tidak ada lagi pensiunan PNS yang mengalami kebingungan, dan biar tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang konten di media sosial, khususnya di YouTube yang berkaitan dengan para pensiunan PNS, itu kan memang ada sangat banyak konten yang hoak dan tidak bisa dipercaya. Kalau kita runtutkan atau kita breakdown, konten-konten hoak tersebut itu hanya terdiri dari 3 jenis saja. Yang pertama itu berkaitan dengan rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Yang kedua berkaitan dengan gaji naik untuk pensiunan PNS. Yang ketiga pesangon untuk pensiunan PNS. Tapi Bapak dan Ibu semua konten yang memastikan bahwa akan ada rapelan gaji sudah bisa dipastikan sebagai konten hoak. Begitu juga dengan konten yang memastikan akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS juga bisa dipastikan sebagai konten hoak. Begitu juga kalau konten yang memastikan ada pesangon untuk pensiunan PNS juga bisa dipastikan sebagai konten hoak. Karena apa? Sampai saat ini pemerintah itu belum memberikan atau belum menerbitkan regulasi atau peraturan yang baru berkaitan dengan rapelan gaji, berkaitan dengan kenaikan gaji, ataupun berkaitan dengan pesangon untuk para mantan abdi negara. Sayangnya memang menjadi gini Bapak dan Ibu semua, meskipun sudah ada pengumuman atau pernyataan resmi dari PT Taspen terkait dengan belum adanya regulasi atau payung hukum terkait rapelan gaji atau kenaikan gaji atau pesangon untuk pensiunan PNS, tapi memang konten-konten hoak di media sosial, khususnya di YouTube, itu setiap hari diproduksi, dan setiap hari juga, yang ini yang sangat disayangkan, ada sangat banyak pensiunan PNS yang percaya dan akhirnya termakan hoak. Ini tentu saja memang cukup dimaklumi karena konten-konten yang dibuat di YouTube itu kan memang sekilas mirip dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya ataupun dengan Pak Prabowo Subianto. Dari segi suara, dari segi gambar, ataupun dari segi video memang sekilas mirip, tapi yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, konten-konten tersebut itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, sehingga Bapak dan Ibu semua tidak perlu untuk menontonnya dan tidak perlu percaya. Nah, seperti yang tadi saya bilang Bapak dan Ibu semua, bahwa saat ini memang ada langkah atau ada manuver dari lembaga pusat ataupun daerah untuk memberantas atau memerangi berbagai konten hoaks di media sosial, khususnya di YouTube. Saya itu sudah beberapa kali memuat pernyataan resmi ataupun pengumuman yang valid, yang terpercaya dari PT Taspen terkait dengan hoaks kenaikan gaji ataupun rapelan gaji ataupun pesangon untuk pensiunan PNS. Nah, selain PT Taspen itu juga ada institusi di daerah yang ternyata juga turut memerangi atau memberantas konten hoaks di media sosial yang berkaitan dengan rapelan gaji atau gaji naik untuk pensiunan PNS. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah salah satu institusi yang sudah bergerak untuk memberantas atau memerangi berbagai konten palsu atau konten hoaks di media sosial yang menipu dan memberikan harapan kosong kepada para pensiunan PNS. Jadi, Kominfo Jawa Barat melalui Saber Hoaks itu sudah melakukan langkah atau manuver untuk bagaimana caranya memberantas berbagai konten hoaks yang memang sangat meresahkan para pensiunan PNS. Nah, kita akan membedah atau kita akan mengupas langkah-langkah yang dilakukan oleh Saber Hoaks Jawa Barat untuk memerangi berbagai konten hoaks itu. Perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, meskipun langkah itu dilakukan oleh Saber Hoaks di Jawa Barat, tapi pernyataan mereka atau klarifikasi mereka itu sangat berguna untuk para pensiunan PNS di daerah lain seperti di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Karena
pada intinya itu poin yang disampaikan itu memang sangat penting untuk semua mantan abdi negara. Nah, kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Kita runtutkan dari yang pertama dulu. Jadi, tim Saber Hoak di Jawa Barat itu memuat artikel mengenai konten hoak di media sosial. Nah, ini adalah beberapa jenis konten hoak yang memang itu sangat menipu atau bahkan sangat meresahkan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, kita baca pelan-pelan berbagai jenis konten yang sifatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, menurut Kominfo Jawa Barat, ada 7 jenis mis dan juga disinformasi terkait konten di media sosial. Yang pertama itu adalah fabricated content. Jadi, ini adalah konten baru yang sengaja dibuat dan didesain untuk menipu dan merugikan. Sementara yang kedua itu adalah manipulated content, yaitu ketika sebuah informasi dimanipulasi untuk merusak atau menipu. Jenis konten ketiga ini adalah imposter content, yaitu ketika sebuah sumber asli itu ditiru. Sementara yang keempat itu adalah false content, ketika konten yang asli dipadankan dengan konten informasi yang salah. Sementara jenis kelima itu adalah misleading content, yaitu penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Jenis konten keenam itu adalah false connection, yaitu ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Sementara yang poin ketujuh itu adalah satir atau parodi. Jadi tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui para penonton konten yang sudah diupload di media sosial. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah 7 jenis konten yang palsu, yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan yang sudah dijabarkan oleh Kominfo Jawa Barat. Kominfo Jawa Barat itu juga menunjukkan salah satu jenis konten yang ini adalah konten-konten palsu dan kontennya itu bersifat hoak. Nah, kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua berkaitan dengan petunjuk atau informasi yang sudah dikeluarkan oleh Kominfo Jawa Barat. Jadi ini adalah kontennya ya Bapak dan Ibu semua. Jadi di dalam konten ini itu disebutkan bahwa gaji naik, kemudian rapel jutaan. Nah, di dalam judul di konten itu kan judulnya adalah heboh rapel gaji pensiunan 2026 cair. Ini jadwal dan nominal aslinya. Tapi dari Kominfo Jawa Barat itu sudah memberikan fakta yang sesungguhnya, dan Kominfo Jawa Barat itu menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar dan termasuk hoak jenis manipulated content. Bapak dan Ibu semua, dari gambar itu kan kita sudah bisa melihat bahwa gambar yang digunakan itu adalah gambar Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang ada sangat banyak konten di media sosial yang cukup mirip dengan Pak Purbaya ataupun dengan Presiden Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Gambar, kemudian video, kemudian suara yang digunakan itu memang cukup mirip, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu semua, konten-konten tersebut itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Sehingga ya konten-konten tersebut itu adalah konten hoak, dan tim Saber Hoak Jawa Barat itu sudah memberikan bukti potongan konten yang memang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah keterangan lanjutan yang disampaikan oleh tim Saber Hoak Jawa Barat berkaitan dengan konten tadi ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kita akan baca pelan-pelan biar semuanya clear, biar harapannya itu adalah tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoak. Nah, ini kita baca pelan-pelan. Jadi, berdasarkan hasil penelusuran, hasil video tersebut murni buatan AI yang seolah-olah benar. Pembuktian ini dilakukan menggunakan peramban Web Hive Moderation yang menunjukkan hasil probabilitas 99,2% adalah hasil rekayasa AI atau Artificial Intelligence. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut,
gambar pada thumbnail di video tersebut saat Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang sedang rapat bersama Komisi 11 DPR RI pada hari Kamis tanggal 28 November tahun 2025 seperti dikutip kompas.com, dan kemudian dalam isi video pun bukan Direktur Utama PT Taspen melainkan Dodi Budiwaluyo yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Taspen. Bapak dan Ibu semua, dari berbagai penjelasan singkat tadi yang sudah disampaikan oleh PT Taspen itu kan sudah bisa disimpulkan bahwa memang pembuatan konten itu digunakan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, gambarnya itu menggunakan gambar atau foto dari Pak Purbaya Sadewa, tapi isinya itu menipu atau mengelabui para pensiunan PNS. Bahkan dalam hal ini, manajemen dari PT Taspen itu juga dicatut di dalam video tersebut. Ini tentu saja menjadi hal yang sangat disayangkan ya Bapak dan Ibu semua, karena apa? Kemajuan teknologi itu kan seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi ternyata ada banyak pihak atau ada banyak oknum yang ternyata menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menipu atau memberi harapan palsu atau mengelabui para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kenapa tindakan atau ulah yang dilakukan oleh para oknum itu sangat disayangkan? Karena yang pertama, mereka memberikan harapan palsu kepada para pensiunan PNS dengan cara menyebut akan ada rapelan gaji atau kenaikan gaji. Tentu saja para pensiunan PNS itu sangat banyak yang tertipu, dan hal itu kan sangat kasihan kepada para pensiunan PNS. Bayangkan, mereka sudah sepuh, mereka seharusnya sudah menikmati masa pensiun dengan tenang, mereka bisa menikmati waktu purna tugas dengan nyaman, tapi ternyata mereka ditipu mentah-mentah oleh para pembuat konten. Yang kedua, ada banyak pensiunan PNS yang akhirnya bolak-balik ngecek di rekening untuk mengetahui apakah saldo mereka bertambah atau tidak. Nah, sudah bisa dipastikan ya Bapak dan Ibu semua, tidak mungkin saldo di rekening Bapak dan Ibu semua itu akan bertambah, karena sekali lagi tidak ada kenaikan gaji, tidak ada rapelan gaji, atau tidak ada pesangon yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah kepada para mantan abdi negara. Pertanyaannya, bagaimana mungkin PT Taspen itu akan memberikan rapelan gaji atau kenaikan gaji atau pesangon selama belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah? Tentu saja PT Taspen itu tidak bisa bertindak serta-merta atau tidak bisa bertindak atau melakukan langkah sesuka hati, karena kalau PT Taspen tiba-tiba memberikan kenaikan gaji atau memberikan rapelan gaji, ya itu akan berbahaya dan itu akan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, dari sini sudah clear ya Bapak dan Ibu semua bahwa penjelasan dari tim Saberhawk Jabar itu kan memang sangat penting untuk para pensiunan PNS. Sekali lagi, meskipun yang memberikan klarifikasi itu adalah tim Saberhawk Jabar, tapi informasi yang disampaikan oleh tim Saberhawk di Jawa Barat itu juga sangat penting atau sangat berguna untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Ini juga ada keterangan lain yang disampaikan oleh tim Saberhawk Jabar ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kita baca pelan-pelan. Jadi, di dalam keterangan di media sosial Jabar Saberhawk, gaji pensiunan 2026 naik dan akan dirapel. Nah, ini keterangan lanjutannya. Beredar unggahan video di YouTube tanggal 31 Maret tahun 2026 yang berjudul Heboh Rapel Gaji Pensiunan 2026 Cair. Ini jadwal dan nominal aslinya. Cek fakta. Berdasarkan hasil penelusuran, hasil video tersebut murni buatan AI atau Artificial Intelligence yang seolah-olah benar. Pembuktian ini dilakukan menggunakan perambahan Web Hive Moderation yang menunjukkan hasil probabilitas 99,2% adalah hasil rekayasa AI atau Artificial Intelligence. Jadi Bapak dan Ibu semua sudah clear bahwa kalau ada konten yang memastikan ada rapelan gaji, sudah bisa dipastikan itu konten hoax. Kalau ada konten yang memastikan gaji pensiunan PNS naik, itu juga bisa dipastikan konten hoax.
kalau ada konten yang memastikan akan ada pesangon untuk pensiunan PNS, juga sudah bisa dipastikan sebagai konten hoax. Bapak dan Ibu semua, saya mohon untuk lebih berhati-hati ketika menonton konten, ketika melihat konten-konten di media sosial. Jangan mudah percaya, karena sekali lagi kemajuan teknologi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menipu para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi kita tentu sangat berharap agar negara itu bersikap lebih tegas untuk memberantas berbagai konten di media sosial yang sifatnya hoax yang menipu para mantan abdi negara. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan juga ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber terpercayanya, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoax. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.